الله الله أغثنا يا رسول الله. Halo guys, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kan. Waalaikumsalam. Ada hararanut kieu nih. Ada kurang sehat. Biasa atas kepanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan Edar Sipa Channel di konten YouTube yang paling mantap sedunia. Edar Sipa Channel. Terus subscribe, like, and share video-videonya Edar Sipa Channel. Semoga bermanfaat, semakin bermanfaat untuk umat dan berjuang untuk kemanusiaan. Tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, semua itu adalah hamba Allah, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semua itu adalah umat Allah ya, bikinan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan semua adalah makhluk Allah diciptakan. Jadi tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat yang beriman, marilah kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masih bersama saya Edar Sipa Channel. Yang penting kita selalu bahagia. Oke? Salaman deh, Kang. Alhamdulillah pada sore ini saya kedatangan tamu ya dari orang Tasik, asli ke Tasik. Asli Tasik. Iya. Nih lama gak ketemu, tahun 2012 kayaknya. 2012. Dulu masih profesinya tabib ya. Tabib, tukang pijat. Allah Akbar. Sekarang ketemu sudah jadi ini. Sekarang menjadi wartawan itu. Wartawan ini apa? Media tindak. Ya, kebetulan nih tim remnya teman nih dari Solo dulu, Kang Dudi. Ya, kalau Kang Dudi lihat nih, salam Kang Dudi. Ini Kang Abu Nisa ada di Tasik juga, bisa ketemu insya Allah kapan-kapan. Begini Kang, saya mau ngobrol-ngobrol dengan Akang, boleh kan? Boleh. Yang pertama saya nanya nih, kok tahu-tahu ini udah jadi profesi pindah jadi wartawan ini sejak kapan dan awal mulanya gimana itu? Pindah wartawan Kronologisnya. sudah 3 tahunan, berarti sekarang kan 2021, berarti 2018an menjadi wartawan. Iya. Awal sebelum menjadi wartawan seorang pengobat tradisional. Pada saat itu mungkin ada sedikit benturan dengan dinas kesehatan, Iya. sehingga jadi beralih profesi. Iya. Berarti kan cita-cita kita ini kadangkala tidak sesuai dengan yang dicita-citakan diinginkan. Jadi sudah ada skenario oleh Allah ya. Akan juga di wartawan kan tidak kemauan akan. Sudah ada, tidak tahu Kan menahu. terjebak gitu ya. Gimana tuh ceritanya, kronologisnya itu bisa masuk ke wartawan itu karena keterpaksaan atau karena ada dorongan sesuatu hal yang mungkin bisa diceritakan di sini kan? Mungkin awalnya pada saat itu saya sebagai pengobat tradisional ada benturan dengan dinas kesehatan sehingga timbul polemik, sehingga ada wartawan yang datang meliput, sehingga saya jadi kenal dengan seorang wartawan. Akhirnya justru ingin tahu dunia wartawan seperti apa dan terjunlah saya jadi seorang wartawan yang tugasnya sebagai sosial kontrol untuk mengawasi kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan, yang agak bengkok-bengkok. Nah, intinya ingin meluruskan disiplin kerja mereka supaya aparat pemerintah itu bekerja betul-betul untuk mengabdi masyarakat. Karena kan kalau kita bukan wartawan, kita tidak bisa. Iya. Hanya dengan kita bekerja sebagai media, kita bisa melakukan sosial kontrol. Intinya bisa mengawasi kinerja pemerintah. Iya, sesuatu hal pun harus ada tupoksinya sendiri-sendiri ya. Gak bisa orang seenaknya mengoreksi orang tanpa ada kewenangan. Gitu. Kangen sebagai wartawan ada kewenangan karena ada sisi hukumnya. Jadi ada emang wadahnya dan memang di sini udah dilindungi oleh undang-undang. Ya. Jadi begini Kang, kalau dilihat sekarang fenomena yang ada kan di Indonesia terutama ya seakan-akan
tindakan korupsi itu sudah biasa ya, dari mulai punten-punten tukang jaga WC di toilet itu sampai pejabat-pejabat mungkin ya. Jadi udah tidak takut dengan Allah banyak kan, malah takutnya dengan manusia yang mungkin bosnya atau apa ya. Ini fenomena ini gimana ini bisa terjadi gitu, atau mungkin karena emang dari dulunya nih orde apa namanya sejarah orde baru, jadi warisan orde baru, korupsinya merajalela, ada KKN dan sampai sekarang tambah macet gitu kan, bukan mungkin tambah baik sekarang mah ya sekarang mah kan bisa. Kalau zaman Pak Harto mungkin tidak ada yang bisa disentuh kayak Pak Camat, Bupati itu kan orang-orangnya orang-orang kuat. Jadi maksud orang kuat itu ditempatkan oleh Pak Harto di situ. Tidak ada sekarang langsung, paling enggak ABRI. Kalau Bupati itu paling enggak ABRI yang megang. Jadi enggak berani kayak wartawan akan korek-korek kalau bisa disikat sama TNI. Sekarang kan bebas nih. Gimana nih baik buruknya kalau zaman Soeharto seperti itu, kalau sekarang ini orang bebas mengoreksi, lalu terjadi apa namanya, jadi berita diangkat dan lain sebagainya, gimana itu kan? Ya setahu saya sebagai wartawan saya kan baru 3 tahun. Kata pimpinan redaksi, emang sejak dibukanya keterbukaan informasi publik, kita sebagai awak media bisa mengontrol kinerja pemerintahan yang dulu awalnya selalu dikekang. Kemerdekaan pers itu dulu dikekang katanya. Pers yang berani pasti ditangkap zaman dulu. Zaman sekarang pun sebetulnya iya. Cuman agak mending sekarang kalau mau nangkap susah. Karena keterbukaan informasi publik. Jadi siapapun yang berangkat kelihatan kalau hilang teh gitu. Beda zaman baheula belum ada HP. Orang hilang susah dicari. Zaman sekarang kan 1 jam kelihatan hilang. Dari WA, zaman sekarang itulah kelebihan sekarang. Jadi sekarang bukannya tidak ada hambatan sebagai seorang wartawan, di lapangan masih tetap banyak hambatan dari para penguasa di lapangan. Cuman sekarang mereka tidak bisa seenaknya menghilangkan orang atau ya tidak seperti dulu. Zaman dulu kan belum ada HP, wartawan diambil susah nyarinya karena gak ada komunikasi. Zaman sekarang kan tiap jam tiap menit orang tahu di mana posisi, jadi susah untuk menghilangkan jejak. Betul. Jadi efek dari adanya HP ya banyak sekali berpengaruh kepada tatanan kehidupan dunia ya. Iya, sampai apapun sekarang gak bisa macam-macam. Polisi nilang di videoin, ngasih duit ke polisi di video viralnya, polisinya dipecat. Kalau dulu kan gak bisa seperti itu. Jadi jangan macam-macam sekarang. Belum ada CCTV juga, tiap perapatan ada kan. Berbuat jahat kadang orang gak ketahuan, akhirnya ketahuan. Itu bicara CCTV dunia, apalagi CCTV Allah yang lebih canggih daripada dunia itu kan. CCTV dunia seperti itu. Apalagi nanti di akhirat semua manusia Allah panggil, filmnya dari mulai dewasa dihitung ada itu, dibangkitkan oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya. Ya begitu Kang Denny sana minta. Denny Rodiansah. Antum kan katanya SD aja gak lulus. Ya kalau SMA tamat, cuman dulunya nakal. Waktu SD aja kelas 3 sering digunting rambut sama guru karena gak bisa ngaji acan. Nah sejak kelas 3 SD gak pernah ikut ngaji. Adapun anak ngaji saya kasih kepalan tangan gitu waktu dulu, tapi kalau sekarang udah baik. Sekarang punya anak berapa sekarang? Kalau sekarang belum punya. Oh kalau istri di mana? Di Sukaraja. Oh belum punya anak sekarang? Belum punya anak. Sudah berapa tahun berumah tangga belum punya? Udah lama, 6 tahun lebih. 6 tahun 7 tahun. Gak diperiksain, gak dicari-cari gitu. Gak dicari. Saya nak. Oh gitu. Ya apa-apa mungkin nanti apa namanya, terkadang ya kalau inilah lihat ada sebagian ya kan, saya lihat itu memang anak itu satu karunia. Kita ngobrol dulu ya. Anak itu satu karunia dari Allah yang tidak ternilai ya. Bagi yang belum punya anak ya terus berusaha, karena
bukan bikinan kita. Allah yang ini, manusia gak kuasa, Allah yang kuasa. Manusia tidak ada daya dan upaya, Allah yang bisa segalanya kan. Manusia ini hina dina di hadapan Allah yang mulia kan, seperti itu. Jadi memohon kepada Allah, berdoa. Mungkin ada sisi-sisi lain nanti yang Allah berikan kepada Akang. Satu sisi Akang belum punya keturunan, udah 5 tahun 6 tahun 6 tahun belum punya keturunan, tetap berusaha berdoa, ada cari solusi, mungkin lewat dokter, lewat pengobatan tradisional yang tidak melanggar syariat Allah ya, mungkin ada nanti Allah berikan lewat ikhtiar gitu. Yang penting kita ikhtiar ya. Cuman saya bilang kan, biasanya Allah kasih kelebihan yang lain gitu dari tidak punyanya anak, karena Allah Maha Adil kan ya. Kita bisa lihat lah, ada, gak usah kita ceritakan sisi lain. Allah memang tidak diberikan, sisi lain Allah berikan kan, seperti itu orangnya. Apa maksud Allah? Karena untuk saling melengkapi. Manusia itu untuk saling melengkapi, yang kaya santunin yang miskin. Kalau semua orang kaya semua, malah tukang batu itu ya, malah tukang ojek, malah ya tukang pemulung, malah tukang gali sumur. Malas, orang kaya masa nggak gali sumur. Orang kaya semua di dunia ini kacau kehidupan. Nah, jangan kaya jangan sombong, yang miskin jangan putus asa ya. Cuma ikhtiar doa mah itu udah suatu kewajiban yang memang bebankan kepada kita. Cuman hasil mah itu bukan kewajiban. Orang kerja berdoa bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, berangkat dari rumah bekerja, yang ojol-ojol, yang dagang-dagang, yang dagang bakso, yang dagang bubur, udah berangkat dari rumah tawakal, ini ibadah untuk menghidupi keluarga, untuk minimal kita ini jangan jadi peminta-minta, karena manusia itu kalau diminta itu tidak senang. Manusia sekaya apapun di dunia itu diminta itu tidak senang. Yang senang diminta hanya satu, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai jadi kita peminta-mintaan gitu. Berusaha dengan sekemampuannya. Saya seperti di YouTube ini kan, saya usaha saya ini. Kang usaha apa? Jadi YouTuber gitu kan. Walau alam ada hasil enggaknya Allah serahkan pada Allah. Yang penting kita ngomong, kita syuting, ikhtiar saya kan, HP yang modal. Ini juga ya beli. Kuota juga beli kan, saya bermodal. Ya, inilah pekerjaan gitu kan. Dan ikhtiar saya untuk mengais rezeki ya. Dari YouTube gitu kan. Nggak masalah, halal ya. Jangan sampai kita jadi peminta-minta itu kan, tidak baik kan. Pokoknya sekarang ada sering viral di YouTube itu, pengemis kaya raya, punya mobil, punya rumah gedung, punya anak 12 dikasih ngemis ya. Yang satu anak kena setor 200.000, 100.000, 12 anak sudah berapa? Itu kan jalannya cari kekayaan seperti itu. Suatu saat tetap kebongkar kan, sama pamong praja, diambil anaknya. 3 orang anaknya kena di jalan karena lagi ngemis. Terus dibawa ke rumahnya, dianterin. Ternyata di rumahnya sultan. Mobil juga bagus banyak. Ada berapa tuh mobilnya? 2 motor baru-baru. Ini kan tidak etis, tidak baik ya. Siapa bilang baik ya? Hasil ngemis, kasihani orang, dia berpunya di rumah. Nah, ngemis itu mungkin harus kepepet, orang harus kepepet. Udah gak bisa apa-apa, baru. Yang baik itu yang berusaha dengan keringat sendiri. Dagang bubur kayak, dagang jualan apalah, buka lapak gitu kan, bermodal gitu kan. Serah mau hasil mau enggak kan. Gak mungkin ditangkap Satpol PP ya. Kalau enggak jalan dagangnya tidak melanggar aturan. Kecuali dagangnya mungkin di jalur hijau yang nggak boleh untuk dagang ya. Di dunia ini kalau melanggar aturan ya kena tangkap, Satpol PP ya polisi ya, orang berwenang yang nangkap di dunia itu. Belum nanti di akhirat, kalau kita melanggar aturan di dunia, nanti di akhirat Allah yang menjarakan kan. Penjaranya Allah lebih dahsyat daripada manusia. Manusia paling penjara di BAP, sidang, kalau udah selesai harus dihukum berapa tahun, masuk sel, masih dikasih makan, masih bisa tidur kan.
penjaranya akhirat nanti digodok sainang-inang neraka kan. Kulitnya ngelupas nanti ganti lagi ke Allah. Gak ada selesai-selesainya. Subhanallah. Itulah Kang Doni. Nih obrolan kita alhamdulillah udah seperempat jam. Nih terakhir mudah-mudahan nih Kang Denny bisa menyampaikan kepada umat bagaimana kehidupan di zaman sekarang ini, minimal lah, meskipun Kang Denny tidak ustadz, tidak ulama ya, manusia itu ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya. Kadang di seorang ustadz tidak ada, di seorang juru parkir ada, di seorang pemulung ada. Karena kehidupan itu, ilmu itu tidak harus belajar di pesantren, ilmu itu tidak harus belajar di bangku sekolah. Di kehidupan dunia ini, sisi keduanya ada ilmu di sana yang bisa diambil. Disampaikan bagaimana ya kehidupan sekarang di zaman ini, yang mungkin di zaman medsos ya, sebagai wartawan Kang Denny, dulu sebagai tabib, sekarang sebagai wartawan, dan mungkin berhubungan dengan banyak orang. Bagaimana harapan besar pada Pak Denny ya kepada pemimpin Indonesia ya, termasuk yang punya kebijakan mungkin Bapak Presiden Jokowi untuk masyarakat ini. Naon sih kahayang orang ke masyarakat kanu berkuasa teh, coba di ini. Ya, kalau keinginan saya pribadi mah sebagai wartawan sekarang, kan saya juga hampir tiap hari mendatangi kelurahan atau kepala sekolah-sekolah. Tujuan saya mengkritisi supaya apa dalam hal bansos mungkin harus lebih tepat sasaran. Bila mana sekarang sudah ada data penerima bansos, tolong dicek ulang. Barangkali ada data orang yang betul-betul miskin belum masuk, tolong dimasukin. Itu yang sering saya sampaikan ke tiap kelurahan atau desa setempat. Supaya apa? Supaya dinas sosial mendengar. Karena kan dinas sosial juga nggak mungkin tahu kalau tidak ada dari bawah. Yeah. Yang paling bawah tuh RT RW, lurah yang bisa mengajukan. Lurah kadang-kadang yang sering saya temui itu banyak yang bekerjanya seperti itu. Iya nah hukul gitu nih. Jadi kalau nggak ada kerjaan bansos turun, nah udah leha-leha. Makanya saya sering marah-marah demi mengkritisi. Kalau saya datang ke kantor kelurahan, Bu, mana Pak Lurahna? Ini kan jam kerja. Kalau rapat di mana? Kalau nggak ada sedang kemana? Seringkali saya mendatangi kepala desa yang tidak ngantor, saya panggil ke rumahnya langsung. Saya suruh datang ke kantor. Yeah. Meskipun jawaban si kepala desa, di kantor nggak ada kerjaan, saya jawab, Pak kepala desa itu tugasnya di kantor karena ini jam kerja. Pak kepala desa sudah digaji negara, mau ada kerjaan nggak ada kerjaan harus ada di kantor karena ada tamu. Seperti saya contohnya seorang wartawan sering mendatangi kepala desa. Tugas saya mendatangi kepala desa bukan semata-mata mencari uang, atau yang pasti mencari uang juga, tapi kan ada sosial kontrolnya, mengawasi kinerja pemerintah. Apakah jam kerjanya sudah pada datang atau belum? Karena kalau nggak dikontrol seperti itu lebih parah pemerintah. Dikontrol aja seringkali jam 10 siang enak-enakan makan bareng-bareng. Baru dikontrol, digertak, Bu, ini jam kerja bukan jam istirahat. Kenapa Ibu bisa makan-makan seenaknya? Sedangkan masyarakat dibiarkan menunggu. Pernah nggak kayak seperti itu orangnya nggak terima gitu, marah? Ya biasanya kalau sama wartawan sering ketakutan, langsung beres gitu. Punya wartawan itu dianggap ular berbisa gitu. Begitu masuk orang takut. Yeah. Begitu wartawan masuk, Berarti takutnya karena ada salah. Nah disitulah nggak enaknya jadi seorang wartawan. Jadi seakan-akan kita itu seperti ular berbisa. Orang segera menghindar kalau kita masuk. Menghindar karena nggak tahu apa gitu. Mungkin kalau seperti kita seperti ular berbisa begitu masuk orang pada kabur. Tapi kalau udah berapa tahun? 3 tahun. Udah 3 tahun di wartawan. Oh, apa kan namanya juga profesi ya. Memang ada enak gak enaknya. Nah, semua juga profesi ada konsekuensi yang harus ditanggung. Berbeda dengan jadi seorang pengobat tradisional.
banyak pejabat berdatangan, nggak takut sama pengobat tradisional mah. Tapi begitu saya jadi wartawan, banyak yang ketakutan. Padahal saya juga sama manusia. Ada sisi baik, sisi buruk. Ya kalau salah ya saya tegur. Kalau betul ngapain ditegur gitu. Ya saya juga kasih acung jempol kepada lurah yang disiplin bekerja. Di kota Tasikmalaya ini ada beberapa lurah yang saya awasi kinerjanya sering ada di kantor. Saya bandingkan dengan yang lain, banyak yang sering tidak di kantor. Itulah tugas wartawan, mengawasi kinerja. Berarti jam kerjanya ini wilayahnya kota sama kabupaten. Kalau saya kebetulan orang Tasik Kota, jadi 70% di Tasik Kota Oh ya, targetnya. ya siap ya. Siap, makasih Kang karena adan nih kita break dulu atau nanti mungkin kapan-kapan dilanjut ya. Ya. Terima kasih. Ya, begitu sahabat ya, teman semua yang ada ya di seantero jagat raya lah, utamanya yang sering melihat tayangan-tayangan saya ini di YouTube. Mudah-mudahan manfaat apa yang disampaikan, dan sekian, salam silaturahmi dari kota Tasikmalaya, selalu ada dalam keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.